Nah, jadi secara umum kira-kira penyebabnya apa? Karena dipengaruhi aktivitas fisik, atau makanan, atau apa yang salah dari tubuh, atau memang bawaan lahir, Dok? Sebenarnya memang dia itu tadi ya, anatomi, kemudian memang aktivitas fisik juga mempengaruhi. Karena apa, Dok? Biasanya itu karena aktivitas berat dengan tekanan, menimbulkan tekanan intraabdomen ya, perut kita itu lebih tinggi seperti angkat barbel, dan yang berlebihan itu akan menyebabkan membutuhkan tekanan dia untuk balik itu lebih tinggi, jadi akibatnya otomatis apa? Jadi dia akan jadi melebar tuh pembuluh darahnya. Jadi karena mungkin aktivitas fisiknya pasien atau teman-teman sekalian yang terlalu membutuhkan effort yang tinggi di daerah perut, sehingga pembuluh darah baliknya di daerah buah sakar dia jadi melebar seperti itu ya, Dok ya. Halo, selamat datang di podcast urologioxpert.id. Ini sedikit pembukaan. Ini adalah podcast tentang kesehatan yang bertopik tentang urologi. Nama saya Dr. Andika Afriansyah. Saya adalah dokter di urologioxpert.id. Saat ini kami mengundang satu narasumber bernama Dr. Andar. Mungkin bisa perkenalan diri, Dok, silakan. Ya, halo semuanya, saya Dr. Andar Siregar, spesialis urologi di Urologi Expert ID. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol tentang mengenai topik yang mungkin sering kita tangani ya, Dok, ya di klinik, yaitu tentang varikokel. Ya. Jadi mungkin kita akan ada beberapa pertanyaan, dokter akan menjawab, dan apa yang dokter sarankan lah untuk mengedukasi teman-teman yang nonton di urologiexpert.id ini. Baik, mungkin sedikit berkenalan ya, Dok, tentang urologi. Apa kira-kira urologi itu sebenarnya bidang apa sih, Dok? Ya, sebenarnya urologi itu ya ilmu kedokteran yang mendalami saluran kemih, yaitu dari ginjal, kelenjar yang ada di atas ginjal sampai kandung kemih, prostat di laki-laki, dan saluran kencing sampai keluar kencing pada laki-laki dan perempuan. Berarti dia selain menangani saluran kemih, juga menangani organ reproduksi. Ya, dan juga organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Oke, berarti kan berkaitan tentang varikokel ya, Dok, ya. Karena varikokel ini adalah salah satu masalah kesehatan di bidang reproduksi pria. Ya. Kira-kira mungkin dokter bisa jelaskan, Dokter Andar bisa jelaskan sebenarnya varikokel itu apa sih? Ya, varikokel itu adalah pelebaran ya, yang di pembuluh darah yang ada di dekat testis. Jadi pembuluh darah vena, kan kita tahu pembuluh darah itu ada pembuluh darah arteri dan vena, yang datang dan balik lah, vena itu yang balik. Nah, jadi di testis itu kan tentunya yang membentuk sperma, ada pembuluh darah yang memperdarahinya. Nah, varikokel itu sendiri adalah pelebaran pembuluh darah baliknya. Jadi dia melebar, nantinya akan menyebabkan gejala-gejala tertentu pada laki-laki. Nah, ini sama nggak ya, Dok, tentang biasanya kan orang kalau di kaki, kalau kita lihat kakinya pemain bola itu ada pelebaran darah vena, atau yang atlet di tangannya yang berotot itu, apakah itu sama kondisinya dengan varikokel ini? Ya, betul, Dokter Andika, itu memang kondisinya sama, karena pembuluh darah vena itu tidak hanya ada di daerah testis, juga di tempat lain kan di seluruh tubuh kita juga ada. Nah, biasanya itu terjadi juga di daerah kedua tungkai atau kedua kaki. Varises yang lebih sering disebutnya pada kedua kaki. Jadi terjadi juga di daerah tersebut. Jadi kalau bisa kami simpulkan, berarti varikokel ini sebenarnya mirip-mirip varises, tapi dia ada di buah zakarnya pasien laki-laki. Oke. Kalau seperti itu, kira-kira, Dok, mungkin yang sering ditanyakan juga sama pasien, kenapa sih atau apa sih penyebab dari varikokel ini? Penyebabnya tentunya pertama itu ya memang pada laki-laki lebih sering terjadi pada sisi kiri. Oke. Buah zakar kita kan kiri dan kanan, nah itu terjadi pada sisi kiri. Memang lebih sering terjadi karena memang anatominya itu menyebabkan dia terjadi seperti itu. Jadi ada memang struktur dari tubuh manusia itu menyebabkan varises atau varikokel ini muncul di sisi sebelah kiri. Itu lebih dominan karena baliknya itu dia kalau kita cerita nanti lebih dalam lagi, pembuluh darahnya itu membutuhkan tekanan yang lebih tinggi untuk balik ke atasnya lagi, untuk balik ke tubuh kita yang bagian atas.
Nah, jadi secara umum kira-kira penyebabnya apa? Karena dipengaruhi aktivitas fisik, atau makanan, atau apa yang salah dari tubuh, atau memang bawaan lahir, Dok? Sebenarnya memang dia itu tadi ya, anatomi, kemudian memang aktivitas fisik juga mempengaruhi. Karena apa, Dok? Biasanya itu kena aktivitas berat dengan tekanan, menimbulkan tekanan intraabdomen ya, perut kita itu lebih tinggi seperti angkat barbel, dan yang berlebihan itu akan menyebabkan membutuhkan tekanan dia untuk balik itu lebih tinggi, jadi akibatnya otomatis apa? Jadi dia akan jadi melebar tuh pembuluh darahnya. Jadi karena mungkin aktivitas fisiknya pasien atau teman-teman sekalian yang terlalu membutuhkan effort yang tinggi di daerah perut, sehingga pembuluh darah baliknya di daerah buah zakar dia jadi melebar seperti itu ya, Dok ya. Nah, kira-kira jika seseorang pasien mengalami atau mempunyai varikokel, dia gejalanya apa yang muncul pada si pasien ini? Ya, paling sering itu gejala yang timbul adalah rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman di daerah buah zakar ya. Ya, mungkin biasanya tidak nyeri, tapi rasa nggak enak. Kalau pasien tuh sering menjelaskan ke kita itu rasanya nggak nyaman, Dok, di daerah buah zakar. Nah, itu yang mungkin yang paling sering kita jumpai. Kemudian bisa sampai nyeri, rasa nyeri di daerah buah zakarnya. Itu yang paling sering biasanya kita jumpain pada pasien. Ada tidak ya, Dok? Dokter mungkin jumpai dia sebenarnya tidak ada varikokelnya tapi tidak ada gejalanya, Dok. Nah, mungkin nggak? Mungkin terjadi pada kasus seperti itu juga sering kita jumpain, di mana dia nggak ada gejala sama sekali, tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan bantuan lainnya akan ada varikokelnya. Oke. Karena berarti kan selain ada gejala nyeri atau tidak nyaman, lalu bisa juga tidak bergejala. Lalu karena dia dekat-dekat di buah zakar atau testis yang memproduksi sperma, apakah kira-kira juga ada hubungannya dengan kesuburan, Dok? Iya. Tentunya benar, Dr. Andika ya, dengan posisi dia yang ada di dekat buah zakar, dan perlu kita ingat bahwa buah zakar itu yang memproduksi sperma ya pada laki-laki. Nah, kenapa apakah bisa si varises ini mempengaruhi kesuburan laki-laki? Tentu jawabannya iya, mempengaruhi. Karena apa? Karena dengan adanya varises ini melebar pembuluh darah venanya, dia akan meningkatkan suhu di daerah testis. Oke. Akibatnya produksi sperma itu tidak optimal, tidak baik. Jadi biasanya pasien yang juga mengalami infertilitas atau yang ingin memiliki keturunan, biasanya juga tidak hanya nyeri, tidak ada keluhan, biasanya pasien juga membawa hasil analisa sperma. Nah, hasil analisa spermanya itu tidak baik. Pasti biasanya itu sering kita jumpai ada varikokelnya. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman sekalian, mungkin bisa dia bergejala, atau tidak bergejala, atau berarti ada gangguan kesuburan. Apakah mungkin apakah dia akhirnya yang menimbulkan gangguan kesuburan ini harus nyeri dulu, Dok? Atau bisa nggak dia tidak nyeri tapi malah langsung gangguan kesuburan, sehingga orang nggak ketahuan ada penyakit ini, tiba-tiba dia ternyata mandul pada saat sudah menikah gitu? Ya benar, Dok. Memang nggak selalu ada keluhan ya. Jadi memang buat pasangan suami istri nih, kita nggak mungkin dan kita tidak boleh itu langsung yang penyebab mandulnya adalah perempuan. Tentunya yang dari sisi laki-lakinya harus dilihat juga. Mungkin dia nggak ada keluhan nyeri, nggak ada keluhan rasa nggak nyaman pada buah zakar, tapi waktu diperiksa spermanya, analisa spermanya itu hasilnya nggak baik lah, yang menyebabkan dia itu jadi mandul, nggak memiliki keturunan. Nah, dari situ biasanya kita lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG, Doppler testis, untuk diagnosa tegaknya itu apakah memang ada varikokel atau tidak pada si laki-laki tersebut. Oke, jadi kita mulai beranjak ya ke diagnosanya ya, Dok. Jadi kalau tadi dokter sudah singgung, selain diperiksa fisik, ada pemeriksaan USG. Nah, ada beberapa pasien itu yang datang dia merasakan buah zakarnya tinggi sebelah, Dok. Apa itu gejala varikokel juga? Nah, kalau tinggi sebelah memang itu bukan gejala varikokel ya, karena memang secara anatomik yang satu itu memang harus lebih tinggi dari sing sebelah. Oke. Testis itu.
Jadi gejala testis sebelah mana yang lebih tinggi itu bukan gejala varikokel ya, Dok ya? Bukan gejala varikokel itu. Sama yang kedua, banyak juga katanya mengatakan ada banyak terlihat urat-urat di sekitar buah zakarnya. Apakah itu gejala varikokel atau memang pasien ini tidak boleh melakukan diagnosis sendiri, harus datang ke dokter untuk dilihat, diraba, lalu diperiksa seperti yang dokter bilang? Ya, memang harus diperiksa ya. Kalau urat-urat yang kelihatan mungkin bukan suatu nilai pemeriksaan yang objektif. Karena pembuluh darahnya itu ada di pipa yang masuk ke dalam testis. Biasanya yang di dalam berarti. Di dalam. Ya? Biasanya kita raba dan kita minta pasien untuk falsafah manuver atau kita kayak niup balon gitu. Entah teraba atau tidak, itu menunjukkan derajat keberatan varisesnya itu sendiri. Jadi ada artinya untuk teman-teman semua nggak boleh sampai dia self diagnosis gitu ya, Dok ya, bahwa dia karena testisnya tinggi sebelah, kemudian ada pelebaran di kulitnya, buah zakar, sehingga langsung jangan-jangan saya varikokel. Artinya dia harus ke dokter urologi, dilakukan pemeriksaan yang lebih detail, bahkan harus di USG. Nah, menurut dokter, artinya apakah pasien-pasien yang curiga varikokel ini kita wajib untuk melakukan USG daerah buah zakarnya, Dok? Oh, artinya varikokel yang sudah lama memiliki efek efek samping ya, Dok ya, ke testisnya itu sendiri. Secara mungkin itu udah yang terjadi dalam waktu yang lama.